Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggota saya sendiri Nursani. Di sini ada Nur Aini Rahmadani, ada Maya Sari, ada Siti Fadilah Rafil, dan yang terakhir ada Iqmal dan Nur. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Problematika dan Evaluasi Implementasi UBD. Nah, adapun yang pertama yaitu kepala sekolah, di mana kita ketahui bahwa kepala sekolah merupakan guru yang diberikan tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan dan sebagai penentu pengelola pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah, yang mana memiliki peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan bermutu pendidikan di sekolah. Adapun kepala sekolah itu sendiri ialah seorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin sekolah. Di dalamnya terdapat proses pembelajaran mengajar, terjadinya interaksi antara guru yang memberikan pembelajaran dan siswa yang menerima pembelajaran. Nah, adapun tupoksi kepala sekolah itu sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu sebagai edukator, yang kedua itu sebagai supervisor, yang ketiga itu sebagai manajer, yang keempat itu sebagai leader, yang kelima itu sebagai inovator, administrator, dan yang terakhir itu adalah sebagai motivator. Nah, kemudian akan dijelaskan teman saya. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kepala sekolah sebagai edukator. Problematikanya di sini, kepala sekolah kesulitan dalam membimbing dan mendorong guru untuk meningkatkan profesionalisme melalui penerapan UBD dalam pembelajaran karena guru menganggap melakukan sesuatu yang baru itu memberatkan serta kurangnya sumber informasi terkait UBD. Pinar dan Irwin dalam artikelnya tahun 2005 menyatakan bahwa hanya sedikit informasi tersedia dari desain kurikulum mundur. Jadi gini, problematika dari kepala sekolah sebagai edukator ini di sini, kepala sekolah itu sulit membimbing guru untuk meningkatkan profesionalismenya tentang penerapan UBD dalam pembelajaran gitu. Sedangkan guru-guru merasa keberatan karena kurangnya contoh tentang perkembangan kurikulum menuju UBD ini. Solusinya itu membuat rencana kerja sekolah atau RKS, salah satunya dengan menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai pengembangan dan penerapan UBD, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan keterampilannya. Selanjutnya yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor berfungsi untuk membimbing, membantu, dan mengarahkan tenaga pendidik atau guru untuk menghargai dan melaksanakan prosedur pendidikan guna menunjang terwujudnya mutu pendidikan. Jadi di sini kepala sekolah tuh sebagai pembimbing agar guru-guru yang ada itu melaksanakan prosedur pendidikan. Kemudian problematikanya di sini sebagai kepala sekolah yaitu sebagai supervisor adalah pada saat pelaksanaan supervisor yang seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, yang diakibatkan beberapa hal seperti jadwal kunjungan kepala sekolah ke dinas atau keluar yang bentrok dengan jadwal supervisi yang sudah ditentukan, dan adanya kegiatan di sekolah yang padat sehingga pelaksanaan supervisi tidak sesuai dengan jadwal. Nah, solusi dari problematika tersebut yaitu membuat agenda tahunan yang akan dilaksanakan kepala sekolah dengan lebih terencana. Jadi kepala sekolah ini berhalangan untuk melakukan supervisi, maka akan dibantu oleh stafnya untuk melakukan supervisi tersebut gitu. Jadi jika kepala sekolah itu ada halangan atau apa, itu ada staf yang menggantikan gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya yaitu adalah kepala sekolah sebagai leader. Jadi kepala sekolah sebagai leader itu adalah kepemimpinan, yang mana leader artinya memimpin atau pemimpin. Jadi leader di sini yaitu adalah menjadi kajian tersendiri dalam ilmu manajemen, yang mana kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan harus bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi problematikanya yaitu adalah kepala sekolah bertanggung jawab terhadap jalan program yang dilaksanakan oleh sekolah seperti yang terdapat dalam visi misi yang ada di sekolah tersebut. Misalnya sekolah dapat mendukung dan bekerja
bekerja sama menjalankan program tersebut. Namun, biasanya terdapat beberapa pihak yang bisa saja mengganggu jalannya program tersebut, seperti masih membawa plastik ke lingkungan sekolah dan membuang sampah sembarangan. Jadi, solusi yang dilakukan yaitu adalah kepala sekolah dan staf selalu menghimbau untuk sama-sama mendukung program yang diadakan sekolah demi kepentingan bersama. Selain itu, kepala sekolah bisa mengadakan rapat mengenai agenda tersebut dan memberikan sanksi kepada pihak yang tidak mematuhi atau mendukung program tersebut. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu kepala sekolah sebagai administrator, di mana kepala sekolah bertanggung jawab dalam memastikan operasional sekolah berjalan dengan lancar. Tugasnya ini mencakup pengelolaan kegiatan belajar dan ekstrakurikuler, manajemen siswa, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan kebutuhan pembelajaran, serta administrasi dan keuangan sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga harus membangun hubungan baik dengan orang tua, komite sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat. Nah, efektivitas dalam tugas ini memerlukan keterampilan manajemen, di mana kepemimpinan kuat dan kemampuan komunikasi yang baik, sehingga administrasi sekolah yang baik dapat mendukung terciptanya tujuan pendidikan. Dan problematika kepala sekolah sebagai administrator adalah masalah keuangan, karena segala kegiatan yang berhubungan dengan administrasi pastilah membutuhkan dana yang banyak, mulai dari keperluan alat tulis, kertas, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, bahkan kadang kekurangan alat lainnya seperti kekurangan proyektor. Tentu untuk mendapatkan proyektor tersebut harus memenuhi beberapa prosedur dan kadang perjuangannya bisa membutuhkan waktu yang lama untuk satu barang saja, yaitu proyektor itu. Dan solusi untuk problematika tersebut adalah kepala sekolah harus memiliki daya kreasi yang tinggi untuk mampu menggali dana dari berbagai sumber. Di antaranya dapat diperoleh misalnya dari siswa atau dari orang tua, masyarakat, pemerintah, yayasan, serta para dermawan dan sebagainya. Nah, di samping itu, kepala sekolah juga harus mampu mengalokasikan dana atau anggaran yang memadai dan upaya dalam peningkatan sekolah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kepala sekolah sebagai inovator. Peran kepala sekolah sebagai inovator dalam pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan model pembelajaran yang inovatif. Namun, dalam peran ini, kepala sekolah sering menghadapi beberapa permasalahan. Salah satunya adalah kurangnya keleluasaan bagi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran di dalam kelas, serta mempelajari model-model pembelajaran yang baru yang dapat meningkatkan kegiatan belajar di sekolah. Problematikanya, dalam menjalankan perannya sebagai inovator, banyak kendala yang kerap muncul, misalnya resistensi dari guru dan staf lama yang enggan menerima perubahan. Mereka cenderung nyaman dengan cara kerja lama dan enggan untuk keluar dari zona nyamannya. Akibatnya, berbagai program-program pengembangan mutu pendidikan yang diajukan kerap ditentang atau setengah hati dalam mengimplementasikannya. Solusinya, secara intensif melakukan sosialisasi, diskusi, dan pelatihan untuk membangun mindset warga sekolah agar lebih terbuka dan antusias dengan berbagai program inovasi. Kedua, secara bertahap melengkapi fasilitas pendukung melalui anggaran BOS maupun menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya perusahaan atau startup terkait. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.